apa sih yang diperiksakan di premarital itu? Idealnya adalah sesuatu yang harus dipersiapkan sebelum kehamilan. Kalau sampai fetal distress itu akan mempengaruhi ke brainnya bayinya juga. Oke. Gitu. Halo, ketemu lagi di YouTube Tante Mobi. Hari ini aku lagi undang nih kakak kelasku waktu SMA, itu Dr. Dinda Derdamesya. Hai Dinda, apa kabar? Halo, Tante Mobi, baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat anak-anak semua ya? Sehat semuanya. Nah, hari ini kita mau bahas nih tentang kehamilan dan perkembangan anak. Seperti yang kita tahu, aku kan lagi kuliah psikologi nih. Nah, semester ini aku lagi fokus ke psikologi perkembangan. Jadi aku pengen banget tahu gimana sih caranya mempersiapkan. Namanya orang tua kan pengennya untuk anaknya semua itu yang ter gitu ya, terbaik, terpintar, ter lah gitu semuanya. Nah, gimana sih nyiapin ini dari awal kehamilan? Karena seperti yang kita tahu bahwa perkembangan itu dimulainya dari saat kehamilan, benar nggak dok? Ya, dan dipersiapkannya seharusnya sebelum hamil ya. Dari sebelum hamil ya. Oke, dan dari sebelum hamil ini apa sih yang harus kita lakuin? Misalnya nih, aduh aku pengen hamil deh, bukan gue sih, gue udah gak pengen hamil. Jadi misalnya ada yang pengen hamil nih, atau misalnya baru mau nikah gitu, apa sih yang harus disiapin gitu? Idealnya memang semua kehamilan tuh harus dipersiapkan gitu dan harus direncanakan. Biasanya kalau pasangan yang baru mau nikah ada yang namanya premarital check, di mana ada paketnya tuh biasanya di rumah sakit atau di klinik-klinik atau di laboratorium. Biasanya mereka punya pemeriksaan premarital. Sebenarnya apa sih yang diperiksakan di premarital itu? Idealnya adalah sesuatu yang harus dipersiapkan sebelum kehamilan. Gitu. Biasanya kita kasih jangka waktu setidaknya 3 bulan dah untuk memperbaiki kekurangan yang misalnya didapatkan di hasil lab itu. Gitu. Kekurangan apa misalnya dari nutrisi itu kita bisa lihat anemia apa enggak ibunya. Karena sangat bahaya untuk ibu hamil kalau menderita anemia, terus dia harus sharing makanannya atau sharing si makanan yang mengandung zat besi itu ke bayinya gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Kenapa ibu hamil tuh nggak boleh banget anemia? Karena yang namanya sel darah itu kan bawa oksigen ya. Oksigen itu untuk perkembangan otak. Dan itu terjadi pada saat respeknya positif gitu. Jadi ya harus sebelumnya sih. Ya, dari sebelumnya udah disiapin supaya pas positif itu mulai berkembang, dia nutrisinya udah cukup. Udah gitu cukup gitu. Jadi perkembangan otaknya, perkembangan organ dan fungsi lainnya tuh lebih optimal. Lebih optimal ya. Nah, itu kan tadi kalau sebelum hamil nih. Jadi ingat ya, siapinnya tuh jangan pas udah hamil baru mulai siap-siap, tapi sebaiknya sebelum kehamilan. Nah, sekarang kalau misalnya udah hamil nih, wah alhamdulillah nih positif, terus kita harus ngapain? Ya, banyak sekarang orang tua juga atau calon ibu yang justru panik pas positif karena kemarinnya makannya berantakan gitu. Terus jadi gimana ya, bisa diulang nggak gitu. Ya nggak bisa diulang ya, kalau udah hamil harus dilanjutkan kan. Jadi ya dikejar aja. Parameternya tadi balik lagi laboratorium, kita bisa lihat anemia atau enggak, cadangan zat besinya gimana, vitamin D-nya gimana, ada infeksi atau enggak, karena itu yang mempengaruhi perkembangan si janin yang dikandung gitu. Tapi benar ya, berarti bahwa nutrisi dan keadaan ibu pada saat hamil itu akan mempengaruhi perkembangan anaknya nanti? Sangat berhubungan, dan itu udah banyak sekali jurnal yang menyatakan itu significantly sangat berhubungan gitu. Jadi memang nutrisi sih yang harus diperbaikin di awal ya. Nutrisi ya. Jangan sampai misalnya anaknya udah dilahirkan, terus udah masuk masa toddler gitu 3 tahun, terus terjadi delay misalnya anaknya. Terus dikejar baru dengan stimulasi setelah anak itu ada gitu. Memang sebaiknya pas lagi hamil itu. Jadi udah dikejar dulu ya. Dan makanan yang paling bagus mengandung zat besi. Kita udah tahu asam folat zat besi kan. Kembali lagi gimana kalau yang vegetarian, pasti baliknya ke orang-orang yang nggak suka makan daging, orang-orang yang nggak suka makan makanan yang banyak zat besi. Ya coba dicari aja sih dari makanan sayuran, biasanya brokoli gitu kan, berarti harus dalam porsi yang lebih banyak, atau penggantinya suplemen. Jangan sampai miss suplemen. Jadi sebenarnya dengan makanan yang kita makan sehari-hari harusnya udah cukup gitu. Seharusnya udah cukup. Tapi apabila ternyata dari makanan sehari misalnya ibunya nggak suka sayur atau ibunya nggak makan daging. Masalahnya sebenarnya pola makan ya, pola makan orang Indonesia kan beda sama orang Jepang gitu. Yang mereka tuh, kalau orang Indonesia kebiasaan kan nasinya banyak, lauknya dikit gitu, terus sayurnya kadang-kadang iya kadang enggak gitu.
Kalau punya pola makan yang gizi Sehat, seimbang, yang antara protein, karbonya, lemaknya, sama mikronutriennya ada semua sih, biasanya kalau diperiksa udah langsung bagus gitu. Jadi suplemennya ya selang-seling boleh lah. Tapi kalau dipikir kayak tadi pas tes positif, aduh lagi diet, kemarin ini lagi ngurangin, ada salah satu sumber makanan yang dikurangin, ya lebih baik dikejar dengan suplemen. Oke. Nah itu tadi pas hamil. Nah kalau pas proses melahirkan sendiri, itu ada nggak sih yang sangat berhubungan signifikan dengan perkembangan anak nantinya? Ya, itu juga ada. Jadi gini, coba biasakan semua ibu hamil tuh punya birth plan dan didiskusikan sama dokternya gitu. Misalnya mau lahiran normal atau mau lahiran langsung C-section misalnya gitu, harus dipikirkan resikonya, kemudian apa yang akan terjadi nanti dalam perjalanan menunggu persalinannya. Coba contohnya misalnya bayinya besar nih, udah kelihatan bayinya besar, kemudian mau dicoba persalinan normal misalnya, kemudian pada saat persalinan itu agak susah gitu, agak macet gitu. Pada saat bayi tersebut udah mau lahir dan kekurangan oksigen, jadi dia saat dia kontraksi itu kan kadang-kadang aliran oksigen dari ibunya bisa nggak nyampe ke bayinya. Kita bilangnya itu udah fetal distress. Nah itu keputusan itu memang harus cepet sih, dan itu yang harus dipikirkan oleh si calon orang tua ini akan menghadapi resiko itu apa enggak gitu. Jadi berplan dengan yang didiskusikan dengan dokter Ordina itu benar-benar harus dipikirkan, karena kalau sampai fetal distress itu akan mempengaruhi ke brainnya bayinya juga. Jadi begitu juga C-section ya. Sama gitu. ya. Jadi nggak cuman persalinan normal, tapi persalinan C-section yang misalnya udah gue janin banget juga harus cepet dilakukan gitu. Tapi birth plan itu sekarang di Jakarta tuh, di nggak usah di Jakarta, di Indonesia tuh udah umum. Kalau zaman dulu kan waktu aku hamil ya beberapa tahun yang lalu, birth plan itu nggak ada dokter yang kayak, dok saya punya birth plan ini nggak, apaan lo gitu. Nggak ikut gue gitu. Mungkin belum ya, tapi sekarang kan ibu-ibu mulai banyak sosial media, bisa dapat informasi dari mana-mana. Sekarang udah mulai, mereka udah mulai. Jadi istilahnya balik lagi harus cari gitu ya, jangan malas, harus cari mana yang paling nyaman, dan kalau misalnya nggak nyaman ya udah carilah yang memang ganti ke yang lebih nyaman gitu. Bahwa sekarang tuh nggak apa-apa loh ngasih birth plan. Kalau zaman dulu sih boro-boro ngasih birth plan, nggak punya option, dibilang dokter A ya A, dibilang dokter B ya B. Ada baiknya juga bisa diskusi ya dokternya ya. Oke. Wah seneng banget ya kalau hamil zaman sekarang, kayaknya lebih gampang semuanya. Akses informasinya sih yang lebih banyak ya. Kalau dulu kan kayak nyari dokter, minta nomor WhatsApp-nya agak susah gitu. Kalau sekarang kadang-kadang suka di DM, direct message gitu. Lebih gampang mendapatkan informasinya aja sih. Iya, enak banget ya. Ada lagi nggak kira-kira nih apa yang harus diperhatiin selama kehamilan dan proses melahirkan? Yang penting banget. Yang paling penting sih itu ya nutrisi, kemudian stimulasi dari dalam kandungan tuh juga udah boleh dilakukan. Oh iya, aku suka lihat tuh ibu-ibu pakai alat. Aku suka pergi sama temenku. Jam 8 malam, bentar ya anak gue harus sekolah, terus dia pasangin suatu alat di perut gitu. Nah itu beneran ngaruh? Sebenarnya sih itu aku juga pernah lihat ya, dan pernah coba cari tahu ini sebenarnya gimana sih, penelitiannya gimana gitu. Belum ada sih memang, tapi yang udah ada itu stimulasi suara itu udah pasti yang dimulai di 29 minggu gitu, di 29 minggu. Dan suara itu nggak harus suara musik klasik, nggak harus suara apapun, jadi bisa suara ibu bapaknya ngajak ngobrol, musik boleh, sama satu lagi mungkin ngaji gitu ya. Kalau di Islam itu sebenarnya berpengaruh terhadap perkembangan otak anak, terutama di 3 bulan awalnya. Jadi dalam riset itu yang sudah terbukti itu dalam 3 bulan awal si anak itu memiliki gambaran gelombang yang bagus di EEG-nya. Gitu. Tapi untuk yang jangka panjang aku belum pernah lihat sih. Iya, aku sering banget tuh lihat tiba-tiba ibu-ibu lagi hamil, zaman dulu ada. Zaman dulu mah ada. Kayak tuh jam 8 anak gua harus sekolah gitu. Apaan sih sekolah gitu? Kayak dia taruh alat di perutnya. Oh, itu sekolah. Oke gitu kayak. Iya, ada tuh simulasi. Itu suara bukan sih? Suara apa kayaknya kayak suara tapi kayak suara dek gitu ya, kayak ketukan gitu kayaknya. Waktu itu temanku pas hamil barengan ada yang pakai itu, tapi aku enggak. Oke, nah nggak kerasa kita udah panjang banget nih ngobrolnya sama Dokter Dinda. Dokter Dinda ada nggak pesan-pesan nih buat yang nonton saat ini,
apa yang penting disiapkan pada saat kehamilan, dari sebelum kehamilan, dan untuk persalinan. Ya, jadi seperti yang tadi Tante bilang, kalau misalnya mau hamil, mau punya anak kan pasti pinginnya semua yang terbaik. Anak harus pintar, harus bisa ini, bisa itu gitu kan yang diharapkan oleh semua ibu. Tapi sebenarnya itu bisa di-manage atau direncanakan dari sebelum kehamilan gitu. Jadi ada baiknya kalau misalnya mau hamil tuh di-plan, dan kalau sampai terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, nggak perlu takut, nggak perlu terlalu panik. Coba diperiksain aja, diskusi sama dokternya apa yang kurang, apa yang harus ditambah. Itu penting banget untuk perkembangan otak. Pokoknya sedini mungkin ya. Sedini mungkin, dan meningkatkan kemampuan skillnya si bayi nantinya ya saat menjadi anak. Jadi bukan hanya pas udah lahir sampai toddler, tapi dia sampai nanti kuliahnya gitu sih sebenarnya. Panjang sampai ya, sejauh itu gitu kita pemikiran. Oke, wah thank you banget, senang banget hari ini sama ngobrol-ngobrol. Jadi ingat ya, bahwa kalau bisa segala sesuatunya itu dipersiapkan. Misalnya dari kehamilan, yuk cek dulu sebelum hamil, badanku udah siap belum nih untuk hamil, dan mungkin secara psikologis juga ya. Oh itu terpenting Ya kan? sih. Karena kalau ibunya stres juga. Iya. Jangan cuma mikirin fisiknya, tapi mentalnya itu ya berarti secara fisik dan psikologis aku udah siap belum nih untuk hamil gitu. Jadi persiapkan semuanya supaya kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih banyak. Kalau suka jangan lupa di like dan subscribe channel Tante Mobi, dan bisa follow Instagram ya. Instagramnya Dr. Dinda yaitu Tanya Dok Din. Tanya Dok Din. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye.